Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita bertemu kembali pada pembelajaran tema 6 subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya, kita simak pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Aturan di perpustakaan sekolah. Wah, lihat gambarnya bagus ya perpustakaannya. Aturan di perpustakaan sekolah itu ada apa saja? Ada yang tahu? Pertama, kita harus meminta izin saat meminjam buku. Oke, minta izin dulu sebelum meminjam buku. Kita di perpustakaan itu untuk apa sih? Pastinya untuk membaca, untuk belajar, dan juga kita ada buku yang menarik kita ingin pinjam. Bagaimana caranya? Yaitu kita izin dulu ke petugas perpustakaan untuk meminjam buku. Setelah itu, kalau kita pinjam, kita bawa ke rumah, terus kita harus mengembalikan apa tidak kalau sudah pinjam dari perpustakaan? Pastinya harus dikembalikan. Ya, kalau kembalikan harus sesuai tanggalnya, harus tepat waktu. Biasanya kalau di perpustakaan itu ada jatah peminjaman buku, misalkan hanya 1 minggu. Misalkan kalian pinjam hari Senin, maka hari Senin berikutnya kalian juga harus mengembalikan dengan tepat. Gak boleh molor-molor. Kalau kalian molor, kalian akan mendapatkan sanksi atau denda. Yang berikutnya, kalau di perpustakaan kalian itu suka ngomong sendiri, apa asik baca buku? Ya, dipastikan tidak ngomong sendiri ya. Ya, di perpustakaan itu aturannya kalian tidak boleh berisik. Kenapa kok tidak boleh? Agar tidak mengganggu teman-teman yang sedang membaca. Kalau mereka terganggu, mereka tidak akan bisa konsentrasi. Terus ada tidak boleh merusak buku. Kalian sudah pinjam, terus nggak mau dikembalikan karena bukunya robek. Nah, kalian tidak boleh mencoret-coret buku, merobek buku, sehingga kalian tidak mau mengembalikannya. Kalau kalian merusak buku, kalian akan mendapatkan sanksi dari petugas perpusnya. Ya, oleh karena itu kita kalau peminjam harus dirawat dan dijaga dengan baik-baik. Karena itu bukan milik kita. Kita harus bertanggung jawab pada apa yang kita pinjam. Ya, bisa kan ya? Nah, kemarin kalian sudah terangkan tentang variasi gerak berlari. Kemarin ada berlari di tempat, berlari cepat, dan berlari perlahan. Sekarang ada yang namanya lari zigzag kiri dan kanan. Bagaimana itu, Ustazah? Let's check. Nah, lari zigzag adalah suatu macam bentuk latihan yang dilakukan dengan gerakan berkelok-kelok melewati rambu-rambu yang telah disiapkan dengan tujuan melatih kemampuan berubah arah dengan cepat. Cara melakukan lari zigzag itu bagaimana? Ya, 1. Badan berdiri tegak. Posisi awalnya badan berdiri tegak, kedua tangan berada di samping badan. Ketiga, lakukan gerakan lari dengan berbelok dari kiri ke kanan sesuai dengan arah. Lalu lari ini akan kita lakukan. Video tutorialnya sebagai berikut. Nah, berikut itu tadi adalah contoh dari lari zigzag kiri dan kanan.
Nah, nanti kita bisa coba ya. Nah, selanjutnya ada tentang menyunting teks. Apa sih itu menyunting? Menyunting itu adalah kita mengedit, memperbaiki teks ya. Kita memperbaiki teks. Nah, contohnya bagaimana Ustazah? Yuk kita lihat. Oh, bukan dulu, ini cara-caranya. Menggunakan huruf kapital pada kalimat. Awal kalimat. Nama orang, nama hari, nama bulan dengan tepat. Dalam menyunting teks, hal yang diperhatikan pertama adalah penggunaan huruf kapital yang tepat. Penggunaan huruf kapital yang tepat itu di apa? Awal kalimat, nama orang, nama hari, dan lain sebagainya. Setelah itu menggunakan kalimat efektif dan jelas serta dapat dipahami. Kita nggak boleh membuat kalimat itu bahasanya Jawanya apa ya? Bulet, terlalu membingungkan, itu tidak boleh. Nanti apa? Pembacanya kesulitan untuk memahami maksud dari kalinya. Yang ketiga, menyunting teks itu harus sesuai dengan EYD. Apa itu? Ejaan yang telah disempurnakan. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, kita baca, merawat hewan peliharaan. Kita baca teksnya bersama-sama. Ratna memiliki hewan peliharaan. Ratna selalu rajin memberi makan kucing. Kucing Ratna selalu sehat dan lincah. Ratna selalu memandikannya setiap hari Minggu. Ketika Ratna libur sekolah, kita lihat penggunaannya. Bagaimana kita editingnya? Lihat, R-nya di sini R kecil. Ratna pada awal kalimat harus menggunakan R besar. Berikutnya ada kucing Ratna. Sebelumnya R-nya kecil. Kita harus ganti dengan R besar. Ya, Ratnanya huruf besar. Setelah itu di sini ada minggu. Kita bisa huruf besar. Yang ketiga, yang terakhir ada Ratna lagi. Ketika Ratna libur sekolah. Ratna itu nama orang. Sehingga dimanapun Ratna berada, meskipun di belakang, di akhir kalimat, tetap harus menggunakan huruf kapital. Karena Ratna itu adalah nama orang. Ya, nanti kita akan sambung lagi video pembelajaran tentang huruf kapital di video Ustazah yang berikutnya. Semoga